Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil hakim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus Ketua dan pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas Villa Anggrek yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, senantiasa kita melafazkan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian milik Allah yang maha sempurna, yang selalu melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga pagi ini dengan izin Allah kita dapat dipertemukan, dapat melaksanakan ruku' dan sujud, dan dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, yaitu talabul ilm. Teriring salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah dan utusannya yang sangat patut kita teladani. Pagi ini bertepatan dengan tanggal 5 Januari 2025. Bertepatan pula dengan tanggal 5 Rajab 1446 Hijriyah. Allah mengingatkan kita di dalam satu ayat yang bertemu di dalam surah Al-Hasyr di ayat yang ke-18. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang telah menyatakan diri iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri mempersiapkan apa yang telah dikerjakan untuk menyongsong hari esok. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Di ayat ini ada dua seruan Allah yang ditujukan pada orang-orang yang beriman. Orang yang telah menyatakan diri meyakini adanya rukun iman, yang 6 perkara itu. Yang pertama, Allah anjurkan
bertakwalah kamu kepada Allah. Ini adalah merupakan seruan yang pertama di ayat ini. Kita tahu bahwa semua syariah Islam merefleksikan sinergitas antara takut yang disebut dengan khauf dan ta'ah yang artinya adalah kepatuhan atau ketaatan, dan juga mahabbatullah, kecintaan kepada Allah. Seorang hamba kepada Allah yang membuahkan tauhid yang mutlak dari tiga hal tadi itu: rasa khauf, ta'ah, dan juga mahabbatullah. Di sini takwa juga menjangkau aspek yang sangat luas, yang meliputi Islam, iman, dan ihsan. Dan kalimat takwa di dalam Quran tidak kurang dari 200 lebih diungkapkan oleh Allah. Takwa kalimat dasarnya dari waqa, yaqi, wiqayah, yang artinya menjaga dan menutupi sesuatu dari bahaya. Bila kalimat takwa ini dihubungkan dengan takwa Allah, atau pada ayat tadi adalah ittaqullah, maka maknanya takwa di sini adalah melindungi diri dari azab Allah dan hukuman Allah. Hal ini sepadan dengan apa yang dikatakan oleh Sayyid Tantawi yang menjelaskan bahwa secara bahasa takwa itu menurut beliau adalah melindungi dan menjaga diri dari segala sesuatu yang membahayakan dan yang menyakiti. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, lain halnya dengan apa yang diungkapkan oleh Baydawi. Dalam takwa menurut beliau ini ada 3 tingkatan. Yang pertama, melindungi diri dari azab Allah yang kekal di akhirat, yakni menghindari dari perbuatan syirik. Karena antara iman kepada Allah dengan syirik itu tidak bisa menyatu. Kalau iman ada, syirik itu akan hilang. Kalau syirik ada, iman itu akan sirna. Yang kedua, melindungi diri dari segala perbuatan yang dapat mengotorinya, sehingga perbuatan-perbuatan yang kecil. Dengan bahasa lain, menghindari dari perbuatan dosa besar dan perbuatan dosa kecil. Dan yang ketiga, memisahkan keburukan dari kebenaran. Nah, di antara bentuk kehati-hatian sebagai contoh menurut Qurtubi adalah sedikit bicara. Jadi di dalam satu sabda Rasulullah yang sahih, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
maka hendaklah dia berkata dengan baik. Jika tidak bisa, diam. Ini adalah bentuk kehati-hatian. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, di sini kualifikasi dari takwa di dalam Quran. Yang pertama adalah takwa sebagai refleksi dari Islam, iman, dan ihsan. Pada saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama-sama dengan para sahabat, tiba-tiba ada seseorang yang datang tidak diketahui dari mana arahnya. Pakaiannya bersih, rambutnya juga terurus dengan baik. Tidak terlihat dia dari perjalanan jauh. Tiba-tiba sudah ada di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua tangannya itu diletakkan di atas lutut Nabi Muhammad. Dan seraya berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Beliau memberikan jawaban, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tuhajjal bait in istata'a ilaihi sabila." Sadaqta. Akhbirni anil iman. Al-iman antu'mina billahi wa rasulihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Orang itu pun mengatakan sadaqta. Akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nah, inilah Bapak dan Saudara, sehingga bila Islam dibagi menjadi 3 bagian tadi berdasarkan apa yang dipertanyakan oleh seseorang tersebut, yang ternyata itu adalah malaikat Jibril, Islam, iman, ihsan. Maka pada hakikatnya takwa itu adalah integritas dari 3 kalimat tersebut. Iman adalah gabungan dari kepercayaan, rasa takut kepada Allah atau al-khauf, dan ar-raja, penuh harap. Rasa takut yang disertai dengan landasan seorang muslim untuk senantiasa bertauhid kepada Allah, menghindari perbuatan syirik. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah yang kita bisa baca di dalam ayat 286 dari surah Al-Baqarah. Nah, Bapak dan Ibu, sehingga dari apa yang diterangkan oleh Allah di dalam ayat tersebut dan juga yang diterangkan oleh Allah di dalam surah Ali Imran di ayat 133 135, ini terdapat penjelasan dari Allah tentang ciri orang-orang yang takwa. Secara umum, takwa dalam arti takut serta waspada. Ini tidak lain adalah mengisyaratkan akan besarnya azab yang Allah akan berikan pada mereka-mereka yang melanggar dan tidak mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah.
termasuk hukuman-hukuman yang diberikan Allah. Yang kedua, takwa dalam arti furqan, artinya adalah pembeda. Manusia diciptakan sebagai khalifah fil ar, manusia kerap dihadapkan dengan dua pilihan, al-haq wal batil. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, kata Allah. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka, apabila telah datang yang hak maka akan sirna yang batil, dan sesungguhnya yang batil itu pasti akan sirna, kata Allah. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-haq itu datang dari Rabbmu, maka janganlah ragu-ragu. Nah, Bapak dan saudara-saudara, yang ketiga adalah takwa dalam arti tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dari rangkaian seruan Allah yang pertama yang kita bisa pahami dari surah Al-Hasyr di ayat yang ke-18. Kemudian yang kedua, Allah menyerukan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri mempersiapkan apa yang telah dikerjakan untuk menyongsong hari esok. Ini adalah merupakan perintah dari Allah untuk muhasabah. Kita berada pada tahun yang baru 2025. Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quran surah yang sangat pendek, surah nomor 103 dari ayat 1 sampai 3, Allah menggunakan qasamnya itu dihubungkan dengan waktu. Wal 'asr, demi waktu. Pada hakikatnya waktu itu cuma ada 3. Waktu yang telah lalu tidak akan terulang kembali. Renungkanlah. Kita sudah meninggalkan tahun 2024. Berada sekarang di tahun 2025. 2024 tidak akan terulang. Yang bisa kita lakukan adalah introspeksi diri. Yang bisa kita lakukan adalah kita merenung masa yang telah lalu. Apa yang direnungkan? Renungkan masa yang telah lalu, renungkan masa yang telah dekat, renungkan hal yang berat, dan renungkanlah hal yang ringan. Renungkan masa yang telah lalu. Apa yang kita renungkan masa yang lalu? Tentang amaliyah ibadah. Karena Allah katakan di dalam ayat tadi, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri mempersiapkan apa yang telah dikerjakan untuk menyongsong hari esok. Jumhur ulama mufassirin menjelaskan bahwa hari esok itu adalah yaumul qiyamah. Dan kita tahu bahwa sebelum kita masuk ke yaumul qiyamah, alam yang terakhir, kita akan melalui alam barzah. Apa yang telah kita persiapkan untuk masuk ke alam barzah sebagai transit sementara untuk masuk ke alam akhirat. Ini yang perlu kita renungkan berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Allah di dalam ayat tadi. Renungkanlah masa yang telah dekat. Apa yang telah dekat itu? Al-maut, kematian. Maka disinilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita, akthir dzikral maut tusallika 'anid dunya. Perbanyaklah oleh kalian ingat kepada kematian, karena dengan ingat kematian akan melepaskanmu dari cengkeraman dunia. Jadi kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengingat kematian.
Kalau tahun 2025 ini sudah kita masuki sekarang ini, berarti akan diikuti dengan pertambahan bilangan usia kita. Kalau bilangan usia kita bertambah, otomatis jatah hidup kita di dunia makin kurang. Nah, oleh karena itu inilah Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk perbanyak mengingat kematian. Bicara mati tidak bisa ditandai dengan usia tua, tidak bisa ditandai dengan sakit yang sudah lama. Al-maut itu rahasia Allah. Jatah kehidupan kita di dunia sudah ditentukan oleh Allah. Maka di dalam Al-Quran Allah katakan, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat sudah mendapatkan, sudah ada ajalnya. Wa idza jaa ajaluhum, dan apabila telah sampai ajalnya, fala yastakhiruna sa'ah. Tidak ada yang dapat minta dipercepat. Dan juga wala yastaqdimun, dan tidak wala yastakhirun, dan tidak bisa minta ditakhirkan. Tinggallah kita ini mengisi waktu yang sekarang. Waktu yang sekarang ini, kata Ali, pasti adanya. Kita sedang berada di waktu yang sekarang ini. Maka setiap detik, setiap menit, setiap jam, hendaklah kita isi dengan amaliyah ibadah salihah. Jangan sampai nanti kita dikatakan di dalam ayat tadi, lafi khus, innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia selalu berada dalam kerugian. Jangan sampai kita rugi. Nah, sehingga dengan demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, waktu yang sekarang inilah yang hendaklah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Waktu yang akan datang boleh jadi milik orang lain. Persiapkanlah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, penegasan dari apa yang diungkapkan di dalam Al-Quran ini, Ali radhiyallahu an sebagai salah seorang sahabat Rasulullah dan juga sebagai menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan jalan untuk menuju takwa itu yang pertama adalah beliau katakan al-khaufu minal jadil. Takut kepada Allah yang Maha Perkasa. Yang dimaksud dengan takut kepada Allah ini adalah takut karena ancaman-ancaman. Apabila Allah perintahkan untuk dikerjakan, kemudian kita tidak laksanakan, maka Allah akan ancam dengan azab di akhirat. Itu yang dimaksud dengan yang namanya takut kepada Allah. Kemudian di sini yang kedua kata Ali bin Abi Thalib, wal amalu bitanzil. Jalan menuju takwa yang kedua adalah wal amalu bitanzil, melakukan amal atau berbuat sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Dengan kata lain, kita melaksanakan amaliyah ibadah ini berdasarkan hukum yang jelas, hukum yang qat'i, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah. Maka di dalam surah Al-Ahqaf di ayat yang ke-15, ulang kali saya jelaskan di sini. Ini ada rangkaian doa yang Allah ajarkan kepada kita untuk menjadi rangkaian doa kita. Kita bermunajat kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Rabb, bimbinglah aku agar aku dapat mensyukuri karunia yang telah Engkau berikan padaku dan berterima kasih kepada kedua orang tuaku.
wa an a'mala salihan tardahu, dan agar aku dapat beramal saleh yang engkau ridhai. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah kemudian kita laksanakan, mengikuti contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah amalan yang diridhai oleh Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati, kemudian kita minta kepada Allah, perbaikilah keturunan-keturunanku. Inni tubtu ilaika. Inilah pernyataan kita di dalam kitab muhasabah. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu ya Rabb. Wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku adalah tergolong dari orang-orang yang berserah diri kepadamu. Nah, jadi disinilah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, di situ jelas bahwa amalan yang diridhoi oleh Allah inilah jalan menuju takwa yang kedua menurut Ali bin Abi Thalib, wal amalu bitanzil, beramal sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Yang ketiga, wasyukru alal jazil, bersyukur atas nikmat yang sedikit. Apa yang telah diberikan oleh Allah, diminta atau tidak diminta oleh kita, Allah sudah siapkan, Allah sudah persiapkan untuk hamba-hambanya. Lalu kemudian kita meminta kepada Allah, lalu Allah memberikan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di situ kita tetap diperintahkan untuk mensyukuri apa yang telah dikaruniakan oleh Allah, besar ataupun kecil karunia Allah tadi. Sehingga di dalam wasiat Rasul yang lain, selain dari Allah, Rasul perintahkan kita untuk banyak mengingat kematian. Wasiat Rasul yang berikutnya adalah wa 'alaika bisyukri fa innahu yazidu bin ni'mah. Hendaklah senantiasa kamu bersyukur kepada Allah, sehingga dengan bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah nikmat untukmu. Ini apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, inilah yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Senantiasa kita untuk menuju jalan takwa tadi adalah bersyukur atas nikmat Allah yang sedikit. Dan yang keempat, al-isti'dad li yaumir rahil, kata beliau. Mempersiapkan diri untuk menghadapi perjalanan yang panjang. Apa perjalanan yang panjang itu? Perjalanan yang akan ditempuh nanti di alam akhirat. Ulang kali saya jelaskan, kita menempuh 5 alam. Yang pertama adalah alam arwah, yang kedua adalah alam rahmah atau alam rahim, alam yang penuh kasih sayang, dan yang ketiga adalah alam dunia. Disebut dunia, kalimat dasar dari dunia adalah dana, dana artinya dekat. Disebut pula alam dunia itu adalah alam fana, artinya binasa, karena nanti alam ini akan binasa. Dan yang keempat adalah alam barzah, dan yang kelima alam akhirat. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menuju perjalanan yang panjang, itulah alam akhirat. Dan inilah yang dipesankan oleh Allah di dalam surah Al-Hasyr pada ayat yang ke-18, yaitu mempersiapkan diri apa yang telah dikerjakan untuk menyongsong hari esok. Bapak dan saudara, satu ketika Bashir bin Al-Haris rahimahullah, beliau ini adalah salah seorang dari orang yang pertama dalam baiat kepada Abu Bakar sebagai khalifah.
Beliau jelaskan, marartu birajulin minal ibad bil Basrah. Aku pernah melalui atau melewati seseorang ahli ibadah dari Basrah. Wa huwa yabki. Aku dapatkan dia sedang menangis. Fakultu. Lalu aku tanya kepada beliau, ma yabkik? Apa yang menyebabkan engkau menangis? Faqala. Dia memberikan jawaban, abki ala ma farrattu min umri wa ala yawmin madha min ajli lam yatabayyan fihi amali. Aku menangis karena umur yang luput dariku dan atas hari yang telah berlalu. Ajalku ternyata semakin dekat, tetapi belum jelas apa yang aku kerjakan. Ini adalah merupakan satu pelajaran buat kita. Kalau ada dijelaskan oleh Bashir bin Al-Haris ini, seseorang yang menangis karena memahami, mengerti, mengkaji dirinya tentang pertambahan usia. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, inna zaman qad istadara. Semua pada sesungguhnya waktu itu terus berputar. Nah, perputaran waktu inilah yang perlu kita cermati. Maka Allah tadi berfirman di dalam Al-Quran dengan menggunakan waktu yang tidak lain. Hendaklah kita pahami tentang perubahan waktu tadi. Waktu yang telah lalu tidak akan terulang kembali. Waktu yang sekarang pasti adanya. Waktu yang akan datang boleh jadi milik orang lain. Tidak ada yang berani menjamin pekan depan kita masih hidup. Tidak ada yang berani menjamin bulan depan kita masih hidup. Tidak ada yang berani menjamin tahun depan kita masih hidup. Semua itu adalah rahasia Allah. Yang perlu adalah bagaimana kita ini mempersiapkan diri. Oleh karena itu, muhasabah tidak lain dari hasaba yuhasib, yang terambil dari kata hasiba yahsibu hisaban, artinya menghitung. Kita tengok usia kita beberapa tahun yang lalu, mulai dari usia balik dan berakal. Dari usia balik dan berakal itulah mari kita lihat bagaimana kita introspeksi. Apa yang telah kita lakukan dalam masalah ibadah. Bagaimana perilaku kita pada waktu balik dan berakal. Kenapa? Karena usia balik dan berakal, pena malaikat sudah mulai bekerja. Saya ingatkan sekali lagi dalam surah Yasin ayat yang ke-12. Allah mengingatkan kita, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami yang menghidupkan yang mati. Sekarang kita hidup, nanti kita akan masuk ke alam barzah, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, siap atau tidak siap. Kalau ajal sudah sampai, tidak ada yang bisa menolak kehadiran malaikat maut. Masuklah kita ke alam barzah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, sehingga dari situlah bagaimana kita mempersiapkan diri. Kalau sudah kematian tiba, Allah katakan di dalam ayat tadi, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami yang mencatat. Apa yang dicatat? Segala perbuatan-perbuatan kita. Segala peninggalan-peninggalan kita.
Bahkan di dalam surah Qaf ayat yang ke-18, perkataan kita pun dicatat oleh malaikat. Jadi disitulah yang Allah katakan kami mencatat. Ini bukan berarti Allah menggunakan bahasa kami, bukan berarti Allah terdiri dari beberapa oknum. Allah menggunakan bahasa kami, yang pertama adalah lita'zim, untuk mengagungkan dirinya sendiri. Yang kedua, Allah menggunakan bahasa kami karena Allah menggunakan bahasa yang halus, bahasa yang sopan. Yang ketiga, Allah menggunakan bahasa kami karena Allah melibatkan makhluknya. Siapa yang mencatat? Bukan Allah. Allah melibatkan makhluknya, yaitu malaikat. Di dalam surah Qaf, yang mencatat itu adalah Raqibun Atid. Pekerjaan kita yang baik dan yang buruk, peninggalan kita yang baik dan yang buruk, perkataan kita yang baik dan yang buruk dicatat dengan teliti oleh malaikat. Di saat kita sudah meninggal dunia, maka buku catatan itu disimpan di Lauhil Mahfuz. Setelah kita dikumpulkan di mahsyar, setelah terjadinya Yaumus Sa'ah, kehancuran alam terjadi, maka semua alam itu akan hancur. Lalu kemudian malaikat diperintahkan untuk meniup suruna yang kedua, menciptakan alam baru. Setelah diciptakan alam baru, manusia yang sudah mati beberapa tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, dihidupkan kembali oleh Allah, digiring ke padang mahsyar. Nah, di saat menunggu processing Yaumul Hisab, disitulah malaikat menyerahkan buku catatan tentang perbuatan kita. Waktu kita hidup di dunia sejak usia balik dan berakal. Di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-13, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi. Semua manusia telah kami tetapkan seperti kalung di leher mereka masing-masing. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaba yalqahu mansyura. Dan kami keluarkan bagi manusia sebuah kitab catatan yang telah didapatkannya terbuka. Isinya adalah tentang perbuatan kita yang baik dan yang buruk, peninggalan kita yang baik dan yang buruk, dan perkataan kita yang baik dan yang buruk tercover dalam catatan itu. Nanti kita akan baca sendiri, kata Allah. Nah, sehingga dengan demikian, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, disinilah bagaimana kita berupaya untuk senantiasa muhasabah. Dari mulai usia balik dan berakal sampai sekarang ini, apa yang telah kita kerjakan? Amaliyah apa yang telah kita lakukan? Apa peninggalan kita? Mungkin kita meninggalkan sebuah bangunan yang bersifat monumental, ikut membangun masjid, membangun musalla, majelis ta'lim, pondok pesantren yatim dan du'afa. Atau kita meninggalkan hambal atau karpet untuk masjid, untuk musalla, untuk majelis ta'lim. Atau kita tinggalkan kipas angin atau AC untuk masjid. Semua ini digunakan untuk ibadah. Itu adalah peninggalan dari perbuatan kebaikan kita. Nah, sehingga dengan demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, satu di antara ayat yang Allah perintahkan kita untuk introspeksi di dalam Al-Hasyr ayat yang ke-18. Di dalam surah An-Nur ayat 24 ada ayat yang berbunyi, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun.
Dan hendaklah kalian bertaubat kepada Allah semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Ayat ini perintah dari Allah untuk kita yang telah menyatakan diri iman kepada Allah dan Rasul untuk bertaubat. Menyadari akan kesalahan-kesalahan kita. Apa yang diperintahkan oleh Allah mungkin ada yang kita lalaikan. Ada dosa yang kita lakukan. Maka kita diperintahkan oleh Allah, bertaubatlah kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam punya salah, dan sebaik-baik orang yang punya salah adalah bertaubat. Di dalam surah Al-A'raf ayat 201, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitan tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat atau terfikir pada benaknya untuk melakukan perbuatan dosa, bagi orang yang bertakwa ini kata Allah, tadzakkaru, mereka segera berzikir kepada Allah, mereka segera ingat kepada Allah. Fa innahum mubsiru, fa idzahum mubsirun. Lalu ketika itu mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Artinya, jika ada bisikan-bisikan dari syaitan untuk melakukan perbuatan buruk, mendorong kita melakukan perbuatan dosa, orang yang takwa segera dia berzikir kepada Allah, kemudian dia ingat kepada perbuatan-perbuatan dosa yang telah lalu. Lalu dia minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah makanya Allah juga mengajarkan kepada kita untuk mohon perlindungan kepada Allah agar jangan sampai bisikan-bisikan syaitan itu masuk pada diri kita. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Rabb, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung kepadamu dari kehadiran mereka di sisiku. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sehingga dengan demikian apa yang telah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim pada surah Al-Hasyr pada ayat yang ke-18 tadi, Allah serukan kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah perintahkan kita untuk muhasabah, untuk introspeksi diri agar jangan sampai kita termasuk orang yang rugi. Nah, sehingga dengan demikian Allah memberikan ikhtisas di dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai 3 tadi, dijamin tidak akan mendapatkan kerugian illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini jaminan autentik dari Allah. Pasti tidak akan rugi. Yang pertama, kalau melandasi hidup dengan iman. Yang kedua, iman itu harus dibuktikan dengan amal saleh. Dan yang ketiga, senantiasa untuk berwasiat dengan kebenaran dan berwasiat kepada kesabaran. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sadari oleh kita bahwa kehidupan kita ini tinggal beberapa langkah lagi. Dan pada hakikatnya, hidup yang kita sedang alami ini pada hakikatnya adalah sedang menunggu giliran menghadap pada Allah, dengan kata lain menunggu kematian. Sadari pula oleh kita bahwa yang mengantarkan jenazah ke makbarah itu 3, kata Rasulullah. Yatsba'ul mayyit thalathah,
fayarji'u itsnan wa yabqa ma'ahu wahid. Yang mengantarkan jenazah ke makbarah itu 3 perkara, 2 perkara akan kembali dan 1 perkara akan ikut bersama jenazah. Yatba'u ahluhu wa maluhu. Keluarganya akan turut mengantarkan jenazah ke makbarah. Wa ahluhu wa maluhu, hartanya. Apa itu? Dia mungkin punya mobil digunakan untuk mengantarkan jenazah ke makbarah. Punya motor digunakan untuk mengantarkan jenazah ke makbarah. Ahlinya dan hartanya kembali. Fayarji'u ahlu wa malu wa yabqa amalu. Dan yang ikut bersama jenazah ke makbarah adalah amalnya. Tergantung kepada kita, amal yang baikkah atau amal yang burukkah. Oleh karena itulah bagaimana kita ini senantiasa mempersiapkan diri agar amal yang kita bawa nanti ke makbarah adalah amal salihah yang tidak lain untuk menolong diri kita, termasuk menolong diri kita nanti di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, diakhiri dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, man kana yamu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka orang itu beruntung, kata Rasulullah. Wa man kana yamuhu mithla amsi fahuwa maghbud. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, dia tergolong orang yang rugi, kata Rasulullah. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka orang itu celaka, kata Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim. Sehingga bagaimana kita ini hari ini lebih baik dari kemarin, hari esok akan lebih baik dari hari ini, insyaallah. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, wa la taj'alhu multabisan alaina fanadilla waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.